Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Cerita diawali oleh Alec Yegrid yang tengah memancing, ditemui sama Eldas, seorang dengan gelar penyihir kerajaan. Dia menawarkan Alec untuk belajar sihir dengannya. Dari sana Alec setiap harinya diajari mengenai sihir serta rumus dari sihir. Eldas menyadari Alec punya bakat alami sebagai penyihir. Walau tanpa bimbingannya, dia yakin Alec akan menjadi penyihir yang hebat. Suatu hari, Eldas menemui Alec dengan ekspresi yang tampak sedih. Dia memberitahu kalau dia akan meninggalkan ibu kota. Mendengar itu, Alec pun terkejut dan merasa sedih. Eldas juga meminta jika suatu hari nanti Alec punya kesempatan menjadi penyihir kerajaan, sebaiknya tidak melakukannya. Alec tidak mengerti maksudnya. Dia kemudian menanyakan kenapa mengajarinya sihir. Eldas sempat diam sesaat, lalu mengatakan karena ibu Alec pernah berbuat baik padanya saat ibu Alec masih hidup. Setelah itu, Eldas pergi. Eldas. Beberapa tahun setelahnya, Alec telah menjadi murid Akademi Sihir Kerajaan. Dia menemukan catatan mengenai Eldas. Eldas lulus dari sini sebagai lulusan terbaik, menjadi penyihir kerajaan, dan menemukan alasan Eldas pergi karena dia diasingkan. Alec berpikir, inilah kenapa Eldas tampak sedih di hari dia pergi. Alec bertekad akan membalas kebaikan Eldas padanya, akan mengubah istana kekaisaran dan menjadi penyihir kerajaan. Beberapa tahun berlalu, Alec lulus Akademi Sihir dan mendapatkan gelar penyihir kerajaan. Dia tergabung ke dalam parti Regulus, putra mahkota kerajaan Galdana, sebagai support. Dengan anggota tanker IKS dan penyihir Lenny. Namun tidak lama Alec dipecat. Kyūtei Mahoushi, Alec Yugret. Omae wa kubi da. Regulus anggap Alec tidak berguna. Di saat orang-orang melakukan tugasnya masing-masing, Alec tidak memberikan kontribusi apapun. Alec mencoba memberikan penjelasan mengenai tugasnya, akan tetapi Regulus tidak mendengarkannya. Baginya, Alec tetap tidak berguna, hanya melakukan sihir support yang tidak penting. Regulus sampai mengatakan gelar penyihir kerajaan Alec hanya omong kosong dan menyebut Alec menyedihkan. Migurushi. Lenny memberitahu, dia dari awal tidak suka sama Alec. Dia menahan diri karena Yang Mulia Raja lah yang memasukkan Alec ke parti ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi. Lalu menegaskan, dia tidak ingin menaklukkan dungeon bersama seorang pecundang. X pun membenarkan perkataan Lenny. Regulus yang melihat Alec membawa pisau membuatnya tambah marah. Dia ambil pisau tersebut. Dia katakan sudah bilang Red Jelata dilarang membawa senjata. Alec beritahu ini berguna untuk lantai selanjutnya. Regulus tidak peduli. Dia mencengkram jubah Alec, teriak dan merendahkan Alec, lalu melepas jubah milik Alec. Kyūtei Mahoushi no robe wa omae ni wa niawanai. Mendengar itu, Alec terdiam dan tercengang. Sementara itu, Regulus dan partinya meninggalkan Alec sambil bilang parti ini tidak membutuhkan Alec. Walau mendapat perlakuan begitu, Alec tetap mau membantu Regulus. Dia menuliskan catatan yang berguna buat lantai 30. Segala hal tentang di lantai itu dan cara mengatasinya dia tulis semuanya. Serta bagian penting yang harus dibawa. Alec melakukannya karena sadar kekuatan mereka. Kalau mereka pergi ke lantai 30 tanpa tahu apa-apa, yang ada mereka akan mati. Selain itu, Alec masih percaya Regulus akan menerimanya. Besok paginya, Alec mau menemui Regulus. Di gerbang istana dia dijegat sama kesatria. Mereka beritahu, gelar penyihir kerajaan Alec telah dicabut. Rakyat biasa tidak diperbolehkan masuk istana kerajaan tanpa izin. Meminta Alec kembali. Di sana ada Lenny, bukannya membantu, dia malah merendahkan Alec. Dia ungkir rumor Alec yang memecahkan rekor penaklukan dungeon saat masih di akademi. Dari yang awalnya lantai 37 menjadi 68. Menurutnya itu dilebih-lebihkan. Habis mengatakan hal menyakitkan itu, dia meninggalkan Alec.
Karena tidak bisa masuk ini, Alex setidaknya ingin menitipkan catatan ini ke raja. Dia katakan pada Lenny, demi pangeran mahkota, Lenny harus memberikan catatan ini pada raja. Lenny melakukan hal yang lebih kejam. Alex begitu terkejut dengan semua ini. Alex berjalan sendirian tanpa sadar sampai di depan tangga menuju Akademi Sihir Kerajaan. Ini sudah 4 tahun sejak dia lulus. Dia merasa tujuannya untuk memperbaiki kerajaan telah berakhir. Seseorang memanggil Alex. Orang itu terlihat tidak menyangka melihat Alex. Alex? Dia pun langsung memeluk Alex, merasa sangat senang. Cewek ini adalah Yorha, orang yang berada di party yang sama dengan Alex. Mereka kemudian bicara. Alex menceritakan situasi yang dia hadapi. Mendengar itu Yorha kesal dengan kerajaan ini. Tapi di sisi lain dia senang. Dia mengingatkan Alex tentang yang dia katakan 4 tahun yang lalu. Di mana mengajak Alex bergabung dengan party petualangnya. Saat itu Alex menolak karena mau menjadi penyihir kerajaan. Alasan Yorha kembali ke ibu kota kerajaan Galdana untuk mengajak Alex lagi bergabung dengan partinya. Dan memberitahu sudah sejak lama dia dan yang lain memutuskan akan menyebut Alex suatu hari nanti dan hanya Alex yang mereka butuhkan. Alex merasa terharu sampai meneteskan air mata. Dia menerima ajakan Yorha. Okaeri, Alex. Tadaima. Setelahnya, mereka berangkat ke kota Dungeon Fizzle, kota yang dipenuhi dengan dungeon. Untuk pertama, Yorha mau mendaftarkan dulu Alex ke guild petualang. 百科です。アレク・ユグレットさん。ミーシャ、そこをなんとか。 Namun si resepsionis yang bernama Misa bilang Alex tidak memenuhi syarat memasuki lantai bawah dungeon di kota ini karena tidak memiliki kartu izin. Kartu izin adalah sebuah lisensi yang dibutuhkan untuk memasuki lantai 30 ke atas. Kartu ini bisa didapat oleh petualang yang sudah terdaftar di guild 2 tahun lebih. Sebenarnya, Krasia yang akan mengurus mengenai izin, tapi dia malah memakai cara pengancaman. つべこべ言わず発行しろ。そう脅されました。 Yorha merasa bodoh telah mempercayakan pada Krasia, padahal sudah menduga akan begini. Yorha memberitahu Alex bahwa dia dan yang lain telah mencapai lantai 52 pada dungeon yang berada di reruntuhan sebelah barat. Yorha kemudian mengajak mulai dari lantai yang bisa dimasuki dulu untuk pemanasan. Mereka memasuki lantai 2 Dark Green Forest melawan kawanan serangga merah. Yorha memberikan sihir penguat pada Alex. Yorha merasa heran kenapa jumlah serangga merahnya tidak berkurang, malahan terus makin banyak. Alex pikir serangganya lagi panik karena situasi tidak normal di sarang mereka. Yorha menggerakkan sihir pertahanan, maju sendirian menghadang serangganya. Melihat itu Alex menghentikannya, mengajak bunuh satu persatu. Yorha melihat Alex belum sepenuhnya pulih. Alex yang dulu akan mudah mengatasi ini. Yorha meminta percayalah padanya sebagai rekan. Alex tersadar kalau dia bukan lagi penyihir kerajaan yang selalu bertindak sebagai support untuk melindungi Regulus di segala situasi. Sekarang dia adalah seorang petualang. Alex pun menggunakan sihir serangan yang telah lama tidak dia gunakan. Thunderbolt! Semuanya berhasil dihabisi Alex. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Setelahnya muncul monster cacing tanah. Monster inilah yang menyebabkan kepanikan kawanan serangga merah. Yorha mau ditelan sama cacingnya. Untung Yorha bisa menahan dengan tongkat sihirnya. Alex percaya dengan sihir pertahanan milik Yorha. Sihir pertahanan terbaik sewaktu di akademi. Karena itu Alex bisa melepaskan serangan kuat tanpa takut Yorha terluka. Yorha memuji Alex. Baginya, Alex penyihir terbaik di akademi maupun sekarang. 4 tahun yang lalu, Lasting Period memasuki dungeon lantai 68 melawan bos lantai Hydra. Sisik Hydra begitu keras, serangannya pun dengan 5 atribut bergantian. Yorha bisa mengatasinya dengan sihir pertahanan, tapi lama-kelamaan membuatnya lelah.
Untungnya mereka berhasil mengulur waktu sampai Alex selesai menyiapkan sihir 5 atributnya. Dengan ini party lasting period menaklukkan dungeon lantai 68 di ibu kota kerajaan Galdana. Penaklukan dungeon ini bertepatan dengan acara kelulusan mereka. Murid lain yang tidak melihat satupun anggota lasting period menganggap lasting period gagal dan terbunuh di dungeon. Namun semuanya terkejut begitu lasting period muncul. 68層マジかよ。これまでの最高が37層だろ。記録更新しすぎにも程がある。 Mereka berempat menghadap guru Loli bernama Rosa. Rosa memberikan surat kelulusan pada mereka, dimulai dari peringkat keempat Akademi Ornes Reign, peringkat ketiga Gracia Aneros, peringkat kedua Yorha Eisen, dan murid terbaik Alec Ygritte. ありがとうローザちゃん。カンバやめろと言うとるんだ。ごめんローザちゃん。 Setelah kelulusan, Alec terpaksa berpisah dengan lasting period karena dia mau menjadi penyihir kerajaan. Mereka menerima keputusan Alec, tapi berjanji akan datang untuk merekrut Alec, meminta Alec kalau ada masalah temui mereka. 約束だ。 Yorha mengadakan pesta penyambutan Alec. Karena dalam suasana hati yang bagus, Yorha minum sepuasnya sampai mabuk dan berakhir pingsan. Alec memberikan blazernya sebagai selimut. Seseorang mendatangi Alec, bicara sambil minum alkohol seperti orang mabuk. Alec memilih mengabaikannya. 新入りのくせに生意気な野郎だ。礼儀ってもん教えてやる。おお、シールドか。 Orang ini hanya menguji Alec. Dia tahu Alec dulunya penyihir kerajaan di Galdana. Dia memberikan kartu izin pada Alec, tapi dengan syarat menunjukkan sihir padanya. Yorha terbangun memanggil orang itu yang ternyata Guild Master Vizil, namanya Levil Stance. ギルマスここで何をしているの？ ギルドマスター。 Mereka pergi ke arena bawah tanah. Tempat ini biasanya untuk menguji party yang ingin naik peringkat. Yorha sebenarnya menentang duel ini. Soalnya Alec baru menyelesaikan dungeon. Mananya belum sepenuhnya terisi. Namun Alec ingin melakukannya. Levil memberitahukan namanya. Mendengar namanya, Alec langsung mengingat tentangnya. Levil adalah penyihir hebat yang memimpin party rank S sekitar 10 tahun yang lalu. Alec memulai serangan duluan. サンダーボルト。 Melitu Alec sadar Levil unggul jarak jauh. Alec berniat mendekati Levil. Levil menggunakan sihir peningkatan Jet Booster. Pergerakannya jadi cepat terus bergerak di sekitar Alec. Setelahnya melepaskan pukulan, Alec dapat melihatnya. Dia menggunakan seal tapi tidak tertahan olehnya. Levil memuji seal milik Alec, mampu menahan pukulannya yang diperkuat. Alec sempat berpikir bagaimana caranya menghindari serangan itu. Sesaat dia teringat dia tidak lagi bagian party Regulus, tidak terkekang lagi dengan aturan. Karena itu dia tersenyum, mengingat tidak perlu lagi menahan diri. Tongkat sihirnya dia ubah menjadi pedang. Alec menuju Levil, menghindari setiap sihir yang ditembakkan Levil. Levil menggunakan Jet Booster lagi. Dia juga bergerak cepat ke Alec sambil menanyakan apakah Alec pikir bisa menahan tinjunya. Alec sudah memprediksinya, tahu lokasi di mana Levil akan menyerangnya. Di saat Levil pindah ke lokasi tersebut, di saat itu juga Alec menggunakan Thunderbolt. サンダーボルト。 Levil masih bertahan. Levil memuji Alec, jadi mengerti kenapa Yorha selalu membicarakan Alec sosok yang luar biasa. Levil kini masuk mode serius, menggunakan artefak favoritnya namanya Drangnil. Tangannya menjadi tangan naga. Alec juga menikmati pertarungan ini. Levil menggunakan lagi Jet Booster. Kini Alec memilih menghindari pukulannya. Daya serangannya besar, lantainya sampai begini. Tidak hanya meningkatkan kekuatan, Drangnil juga memiliki efek penyembuhan. Melihat ini bukannya cemas, justru Alec tambah senang. Dia langsung bergegas ke Levil karena sadar semakin lama bertarung dia akan dirugikan. Mereka saling serang dan menangkis serangan.
Seal yang dibuat oleh Alec pecah menahan tinjunya Level. Namun ini menjadi kesempatan Alec. Dia dapat menusuk tubuh Level yang terbuka. Namun itu belum cukup. Level melakukan serangan balik. これのどこが腕試しだって Sayangnya, tongkat Alec yang dijadikan sihir patah dikarenakan mananya yang sudah habis dan dia pingsan setelahnya. Ornis datang, dia sedikit mengejek Level. Seorang petualang rank S yang menggunakan kartu Asja tapi berakhir babak belur. Dari awal pertarungan, Level memang berniat meloloskan Alec. Dia sampai begini karena terbawa suasana. このクソ勝負はてめえの勝ちだ。って聞いちゃいね。 Setelahnya Yorha memberitahu Ornes yang dialami Alex saat jadi penyihir kerajaan. Mulai dari mengasuh Pangeran Regulus, tidak boleh membawa senjata, mengangkat barang, mengurus persediaan party Regulus, tidak boleh memakai sihir apapun yang menarik perhatian, hanya boleh sihir support padahal Alec bukan penyihir support, dan terpaksa mempelajari dari awal. Sampai bilang, Alec tidak berguna, padahal Alec lah yang mengurus semuanya. Ornes sangat kesal mendengarnya, juga kesal dengan sistem kasta di sana. Ornes kagum, Alec bisa bertahan selama 4 tahun. Ketika Alec bangun, Ornes yang kelewatan emosi mengajak balas dendam dengan menerobos masuk istana kerajaan Galdana lalu menghajar Pangeran Ampas dan rekannya sampai babak belur. Sejujurnya, Yorha juga sangat kesal, tapi dia memilih mengikuti Alec. Alec memang kesal juga, tapi dia tidak ingin balas dendam seperti itu. Baginya, berpetualang dan bersenang-senang sama teman-temannya sekarang sudah cukup untuk meredakan kesalnya pada Pangeran Regulus. Ornes masih memikirkan balas dendam. Dia mengajak jadi petualang terkuat di dunia. Dengan begitu Pangeran Regulus dan rekannya pasti akan kesal sendiri. Dan saat negara mereka dalam masalah, mereka pasti datang merangka pada Alec. 世界一か王太子の護衛よりは魅力的だな Terjadi masalah, party rank S, Rekromba yang sedang menaklukkan dungeon dibuat hancur. Hanya satu orang yang berhasil kembali selamat tapi keadaannya sangat parah. Orang yang selamat ini namanya Krista. Dia meminta bantuan, kumpulkan orang-orang kuat di guild. Di waktu yang mepet ini, hanya segini petualang rank atas yang terkumpul, termasuk Yorha dan Ernest. Level memberitahu alasannya mengumpulkan orang di sini untuk membentuk tim penyelamatan party Rekromba yang ada di lantai 64, lantai yang namanya pembunuh tank, karena tidak bisa memakai sihir healing di sana. Sementara itu Alec berada di suatu ruangan, dia termenung memikirkan masa lalunya. クラシア何を難しい顔をしているのアレク？ Krasia menanyakan kenapa Alec tidak ikut pertemuan. Alec bilang yang ikut hanya petualang rank A dari Vizil, sedangkan dia hanya orang luar. Krasia melihat ada keresahan di raut wajah Alec. Krasia menyembuhkan luka Alec, lalu meminta Alec ceritakan kalau ada hal yang menyakitkan bagi Alec. Diceritakanlah oleh Alec, termasuk dia yang belum bisa menghilangkan kebiasaannya saat jadi penyihir kerajaan. Krasia menenangkan Alec, mengelus kepalanya seperti anak kecil. Ornes dan Yorha datang. Ornes mengajak bergabung dalam misi penyelamatan. Yorha mengatakan berdasarkan karakteristik bos lantai itu, Alec sangat dibutuhkan dalam tim. Tim dibagi menjadi 2. Pertama yang dipimpin sama Guildmaster Level yang berangkat duluan, sedangkan tim kedua Lasting Period. Tapi Level memberikan syarat mereka boleh ikut pergi asal Alec setuju buat ikut, mengingat bahayanya sampai party rank S dikalahkan. Singkatnya, mereka langsung sampai di lantai 64 menggunakan core yang diberikan pada mereka. Ornes unjuk gigi dengan menggunakan artefak Alma Resteka. よっしゃ任せとけ Ornes menghadapi skeletonnya sendirian menolak bantuan yang lain. Alec dan yang lain menurutinya. Mereka terus bergerak maju tanpa melakukan apa-apa. Alec kemudian merasakan sesuatu mendekat di belakangnya. サンダーボルト Namun tidak ada apa-apa, padahal Alec tadi yakin ada yang mendekatinya. Alec terus memperhatikan sekitar dan menemukan keberadaan yang menghilang itu.
Alec membentuk pedang dari tongkatnya, menebas sosok yang menghilang itu yang ternyata itu monster Grim Reaper. Ornis mengatakan, menurut orang jenius sepertinya, Alec pasti mudah melawannya. Alec pun tersenyum. Sekarang dia telah kembali menemukan orang-orang yang berharap dan percaya padanya, hal yang tidak pernah dia dapatkan selama 4 tahun belakangan ini. 信頼納得するか。 Satu tebasan membunuh Grim Reaper. Alex sadar teman-temannya sudah tahu keberadaan Grim Reaper dari awal dan ingin metes ketajamannya. Ini ide yang dibuat Ornes. Tidak lama, pasukan skeleton kembali muncul. Kali ini lebih banyak dari yang sebelumnya. Alex meminta semuanya mundur ke belakangnya. Setelah itu Alex menghabisi semuanya tanpa sisa. Thunderbolt! Ornes menanyakan, kenapa Alec hanya menggunakan Thunderbolt? Pas melawan Guild Master Level, juga hanya memakai sihir itu saja, padahal punya banyak sihir lain. Alasannya, hanya menggunakan Thunderbolt karena aktivasinya cepat. Selama 4 tahun, dia selalu bersiaga melindungi Pangeran Regulus. Jadi, sudah jadi kebiasaannya menggunakan sihir tersebut. Namun Alec tidak memberitahu alasannya pada Ornes. Terdengar suara benturan yang keras. Berdasarkan suara mengerikan itu, Yorha merasa itu dari bos lantai 64. Ornes duluan ke sana. Tempat itu seperti tanah tandus. Seseorang sedang dikejar monster kadal besar yang mengamuk. Dia teriak meminta tolong pada Ornes, tapi Ornesnya hanya diam saja melihat orang itu. Yakin orang itu akan baik-baik saja. Pria ini namanya Loki Silverna, penyihir support dari party Rekroma. Ornes memanggilnya bajingan. Loki tersandung membuatnya jatuh. Alec berniat menolong tapi dihentikan Krasia. Krasia memberitahu Alec bahwa ini memang cara bertarung Loki. Loki tertawa mengejek monsternya karena inilah sebabnya monster kadal ini tampak marah. Akan tetapi serangan itu tidak mempan. Monsternya kini menyiapkan nafas sihir. Dengan jarak seperti ini Loki merasa tidak bisa menghindarinya. Nafas api itu ditembakkan tepat di hadapan Loki, menyebabkan jalur yang dilaluinya jadi begini. Untung Loki diselamatkan duluan oleh Ornes. Kadalnya mengejar Loki yang dibawa Ornes. Kadalnya semakin dekat dengan Ornes. Ornesnya malah lari menghampiri kadalnya, berhasil lewat dari bawah kadal. Setelahnya, dia lempar Loki ke Krasia. Krasia diminta membawa Loki ke tempat tinggi. Yorha menggunakan berbagai sihir peningkatan pada Ornes, mulai dari kecepatan, ketahanan, kekuatan, ketangkasan, dan keliba indera. Ornes melesat cepat ke kadal, menusuk dengan tombangnya ke arah mata, sayangnya meleset, dan tusukannya tidak terlalu dalam. Karena itu, Ornes lah yang berakhir ditampar sama si kadal. Kadal langsung mendekati Ornes, melakukan gepekan baut. Yorha bisa menahan dengan sil buatannya. Sementara itu Alec dari tadi menyiapkan sihir serangan. Dia mampu mengaktifkan banyak sihir sekaligus, padahal 3 saja sudah dianggap ahli, dan 5 dianggap jenius. Saking banyaknya membuat Loki terkejut. Si kadal mencoba mengganggu Alec. Ekornya ditusuk sama Ornes. Setelah sihirnya selesai, Ornes langsung melompat menjauh. Thunderbolt! Acceleration! Di serangan terakhir, monster kadal bisa menghindarinya. Ini sedikit mengejutkan Alec. Walau begitu, Alec masih tenang karena serangannya belum selesai. Si kadal menyiapkan nafas api kembali. Krasia duluan menghujani kadal dengan panah. Yorha mengikannya menggunakan rantai. Lalu Ornes melemparkan tombangnya menembus kepala si kadal. Alec menggunakan sihir segel 4 arah. Walau begitu kadalnya masih bisa bergerak. Dia kembali menyiapkan nafas api. Alec tersenyum, yakin bisa mengatasinya. Reflect! Kaiho! Helios! Loki menyampiri Lasting Period. Dia tahu nama Alec karena rumor telah mengalahkan Hydra. Banyak yang tidak percaya rumor itu. Loki sekarang mempercayainya setelah melihat kemampuan Alec barusan. Dia mengatakan Galdana benar-benar bodoh telah melepaskan Alec.
Loki kemudian meminta potion pada Yorha. Dia beritahu potion miliknya dia berikan pada anggota partinya yang dia yakini masih berjuang melawan bos lantai di sini. Loki menjelaskan, di sini terdapat 2 bos, satunya yang barusan dikalahkan dan satu lagi sedang dihadapi rekannya. それどういうこと？ Tugasnya di sini untuk mengalihkan monster bodoh ini. Begitu rekannya melawan bosnya yang sebenarnya yang jauh lebih kuat dari bos di sini. Bos itu ada dengan tubuh semuanya memakai zira dan kebal terhadap serangan fisik. Loki memberikan sebuah artefak pada Alec namanya Swords. Loki tahu Alec juga terampil menggunakan senjata. Ini dipersiapkan Loki untuk melawan bos. Ingin membuat Alec seolah seorang ahli pedang di hadapan bos undead. Sementara itu, di dungeon ibu kota Galdana lantai 30, partinya Regulus lari dikejar monster. Regulus merengek menyuruh Lenny menghajar monsternya dengan sihir. Lenny heran, dia sudah mencobanya dari tadi tapi sihirnya tidak keluar. Regulus berbalik, mencoba menyerang lagi. Kenda serangan itu membuat Regulus tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Selagi digendong pulang, Regulus merasakan keheranan terhadap dirinya. Pertahanannya seharusnya cukup kuat untuk menahan serangan monster tadi dengan mudah. Pedang yang dia gunakan pun juga terasa berat. Dia teringat keahlian ini terjadi setelah dia memecah si Raja Jelata. Dia seenaknya menyimpulkan Alec menaruh kutukan padanya untuk balas dendam terhadap pemecatan. Singkat cerita, dia sampai di istana kerajaan. Setelah diobati, dia memanggil bangsawan keluarga Forneus, Vogan Forneus, untuk dicek apakah ada kutukan tertanam dalam dirinya. Setelah Vogan cek, tidak ditemukan apapun. Regulus tidak percaya, dia bersikeras kalau dia sudah dikutuk oleh Alec Ygritte, membuatnya kesulitan di lantai 30. Vogan menghela nafas, dia beritahu lantai 30 adalah medan anti sihir, peningkatan dari sihir support pun kehilangan efeknya. Mendengar kata sihir support, Regulus langsung mengatakan itu hanyalah sihir yang tidak berguna yang dipakai untuk orang pengecut. Vogan menanyakan bukankah Alec Ygritte sudah memperingati tentang medan anti sihir di lantai 30? Alec itu bagian siswa legendaris yang berhasil mencapai lantai 68. Bocah kosong ini malah tertawa, tidak percaya mengenai rumor itu. Menurutnya, itu hanya kebohongan di kalangan rakyat jelata. Terlepas dari itu, Regulus akan membuat Alec membayar terhadap kutukan ini. Seseorang datang meminta Regulus menghadap raja untuk bicara mengenai Alec Ygritte. Regulus langsung tersenyum menyimpulkan ayahnya tahu mengenai kutukan ini. さすがは陛下。すべてはお見通しというわけですね。 Regulus sampai di tempat Raja Galdana. Si raja pertama menceritakan mengenai Eldas Mihaela, penyihir kerajaan yang dia usir beberapa dekade lalu. Eldas berani berkata padanya sang raja bahwa raja harus membenahi keadaan istana kerajaan atau sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada Galdana dalam waktu dekat. Waktu itu, dia langsung mencabut gelar penyihir istana Eldas dan gelar bangsawannya. それは追放も当然の措置ですね。 Setelah Eldas kehilangan semuanya, dia menghadiri Akademi Sihir sebagai rakyat biasa, membungkam para pengkritiknya dengan kemampuannya, dan menjadi lulusan terbaik. Setelahnya, Eldas kembali menghadap raja sebelum menghilang 1 tahun setelahnya. Eldas mengatakan hal yang sama dan berkata, rakyat jelata bukanlah orang yang tidak berguna. Saya mengetahuinya ketika salah satu dari mereka menyelamatkan saya. Waktu itu dia menganggap Eldas bodoh. Namun akhir-akhir ini entah kenapa dia terus mengingat kata-kata Eldas. Dan alasannya mengutus Regulus menjelajahi dungeon karena ingin memastikan perkataan Eldas benar atau tidak. Dia berpikir akan mengubah kebijakan kerajaan ini yang mendiskriminasikan rakyat jelata dengan memperkerjakan mereka yang berbakat seperti Alec Ygritte. それは。 Perkataan itu tentunya mengejutkan Regulus. Dari awal, dia hanya memandang rendah Alec Ygritte. Tidak menyangka ayahnya menyebut Alec Ygritte berbakat. Selain itu, dia tidak setuju dengan kebijakan baru ini, karena akan mempermalukan keluarga kerajaan. Dia tumbuh dengan pemikiran seperti itu. Ayahnya sendirilah yang mengajarinya pemahaman ini. Regulus memberikan contoh dirinya yang kena sial karena bersama dengan rakyat jelata. Seorang kesatria datang membawa kertas yang sudah dirobek.
Jika disatukan, kertas itu berisikan panduan menaklukkan lantai 30. Semua hal tentang lantai 30, mulai dari kondisi lantai, informasi monster di sana, barang apa yang harus dibawa, dan semua hal terkait lantai 30 tercantum di sana. Regulus sangat terkejut begitu ayahnya bilang ini panduan yang ditulis oleh Alec Yegret. Apalagi ayahnya bilang hanya orang yang menaklukkan lantai itu berkali-kali yang bisa menulis seperti ini. 気分が優れませんので失礼します。 Regulus bersender di sebuah dinding. Awalnya dia mempermasalahkan Alec yang tidak bicara padanya. Setelah dia ingat Alec yang selalu seperti memperingatinya, barulah dia sadar bukan Alec yang tidak berguna, melainkan dirinya sendiri. Bukannya kesal dengan dirinya yang lemah ini, dia malah melampiaskannya pada Alec. ふざけるなアレク・ユグレットボガン頼みがある。 Kembali ke Alec. Alasan Loki membuat Alec terlihat seperti seorang ahli pedang di hadapan bos lantai karena yakin bos lantai cukup cerdas. Bos lantai itu juga seorang ahli pedang. Jadi Alec bisa menggunakan sihir di waktu yang tepat untuk menghabisinya. Loki kemudian meminta Krasia mengisi mana sihir teleportasi ke tempat bos lantai. Krasia enggan melakukannya, soalnya sihir teleportasi adalah sihir rahasia tingkat tinggi yang hanya diketahui oleh pemerintah nasional. Rupanya, Loki mencuri formulanya. Dan dia katakan tidak apa-apa selama tidak ketahuan. Lasting Period memutuskan mengikuti Loki, tapi akan menyalahkan semuanya pada Loki jika terjadi masalah. Selagi Loki mempersiapkan lingkaran sihir teleportasi, Alec menanyakan pada Yorha seberapa banyak bisa mempercayai Loki. Yorha mengatakan daripada dipercayai, Loki lebih diandalkan. 2 tahun lalu, Loki mengatur serangan di Arkana Dungeon tingkat tinggi dan berhasil kembali tanpa satupun korban. Teleporter! Mereka sampai di tempat bos lantai yang sedang dihadapi party Rekromba. Beberapa waktu sebelumnya, sadar mereka tidak bisa mengalahkan bos lantai. Rewell sebagai pemimpin party mengambil tindakan, meminta Krista kembali ke guild, beritahu guild master level untuk membawa petualang rank atas. Sekarang Marbel dan Rewell tidak sanggup lagi menahan bos lantai lebih lama. Stamina dan mana mereka telah terkuras. Untung, Lasting Period datang tepat waktu. Serangan mendadak Alec bisa dihindarinya. Setelah melanjutkan pertarungan dengan bos ini, Alec sadar tidak ada apa-apa di dalam zirahnya. Rewell dan Marbel dibawa menjauh oleh Loki dan Krasia. Ornes melakukan tusukan. Bos lantai melompat lagi. Ornes sudah menduga ini. Dia pun langsung menahan jubahnya. Di saat pergerakan monsternya terhenti, Alec menebas dari belakang. Berpikir sudah mengalahkannya. Rupanya monster undead ini adalah Dullahan, kesatria tanpa kepala. Dan monster tunggangannya adalah kadal besar sebelumnya. Tiba-tiba Dullahan menghilang, dia sudah berada di atas Alec. Alec bisa menahannya, tapi bisa merasakan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa dari tebasan ini. Dan sadar, Dullahan dari tadi hanya menahan diri. Walau begitu, Alec tersenyum karena Dullahan yang hanya fokus padanya. Yorha menggunakan sihir peningkatan pada Ornes. Ornes melakukan tusukan dari samping, tapi bisa ditahan sama Dullahan. Di saat itu juga, Alec melakukan tebasan tanpa halangan. Dullahan masih bisa bangkit lagi. Dia memasang kembali kepalanya, lalu melakukan teriakan yang sangat mengganggu pendengaran. Tiba-tiba saja dia berada di depan Alec. Alec bisa meriaknya, tapi kekuatan tebasan itu sangat kuat sehingga Alec terlempar di buannya. Setelah meminum potion, Alec kembali melawan Dullahan, gantian dengan Ornes. Ornes bergabung dengan Alec beberapa saat kemudian setelah minum potion juga. Pertarungan adu pedang mereka melawan Dullahan berjalan sangat intens. Sampai Loki selesai menyiapkan rencananya, lingkaran sihir terbentuk di atas Dullahan. Menyadari Loki yang melakukannya, Dullahan yang kelemahannya sihir langsung menuju Loki. Loki!
Rupanya Loki dan lingkaran sihir di atas tadi hanyalah ilusi buatan Loki. Sekarang Dullahan masuk dalam jebakan Loki. Tempat pijakannya adalah area lingkaran sihir Loki. Pergerakan Dullahan jadi lambat. Es selalu tumbuh di kakinya walau beberapa kali dihancurkan. Gracia memindahkan Ornes dengan teleport ke tepat belakang Dullahan. Loki sudah memprediksi arah menghindari Dullahan. Dullahan masuk lagi jebakan sihir Loki. Kesal dengan Loki, Dullahan seperti tidak peduli apapun lagi. Dia langsung menuju Loki. Tebasannya bisa ditahan sama Loki berkat sihir peningkatan 7 kali lipat dari Yorha. Namun Loki tidak bisa menahan lebih lama lagi. Yorha melanjutkan menggunakan segel 3 titik. 3 kumpulan rantai muncul dari sana buat menahan Dullahan. Namun Dullahan masih sempat menampol Loki. Alec mengaktifkan banyak sihir sekaligus, jauh lebih banyak dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Sampai party Recroba terkejut melihatnya. Sayangnya, Thunderbolt dengan acceleration sebanyak itu tidak mampu menumbangkan Dullahan. Di sisi lain, tubuh Alex sudah mencapai batas karena sudah 2 kali berturut-turut menggunakan acceleration. Namun dengan tekadnya yang kuat, ditambah kepercayaan teman-temannya padanya, membuatnya memaksakan tubuhnya. Dia menciptakan sihir yang mengejutkan orang-orang di lokasi ini. Vajra! Ike! Dengan ini, rekannya menganggap Alec telah kembali seperti yang dulu dan meminta Alec kalau ada yang mengganjal buat Alec ceritakanlah pada mereka, jangan pendam sendiri. Reuel sebagai pemimpin party Recroba berterima kasih ke Alec dan yang lain. Sementara itu Marbel mengecup pipi Alec sebagai terima kasih. Party Recroba memberikan rekomendasi promosi party lasting period dari rank A ke rank S. Rekomendasi diperlukan setidaknya 1 party rank S untuk party rank A bisa promosi ke rank S dengan persetujuan Guild Master. Sementara itu, tim yang dipimpin Level tidak kunjung datang karena mereka tersesat di suatu lantai. Setelahnya, setiap harinya Alec menjadi pembicaraan para petualang di Guild. Selesai mengambil hadiah penaklukan lantai, Alec ditemui Level. Dia beritahu Alec kedatangan tamu dari tempat lama Alec. Orang itu adalah Vaughan. Alec menyapanya namun Vaughan tidak membalasnya. Vaughan mempertanyakan kenapa Alec tidak mengajari Regulus betapa lemahnya dia. Apakah Alec ingin membunuhnya? Alec menanyakan balik, apakah Pangeran Mahkota akan mendengarkan perkataannya? Vaughan sadar akan hal itu juga. Dia dari awal sudah menganggap ini pekerjaan yang merepotkannya dan tahu Alec di party Regulus hanya sebagai pengasuh Regulus. Vaughan menceritakan setelah Alec pergi, Regulus menantang lantai 30 dan terluka parah. Awalnya dia berniat menceramahinya dan memberinya pelajaran, namun Regulus memintanya melatihnya dan membuat ini lebih buruk. Dia dipaksa Regulus untuk mengantarnya ke sini. それじゃ殿下は今ここに。クソガキはお前を認められないそうだ。 Alec meminta antarkan dia ke tempat Regulus. Ada yang mau dia katakan. Sampailah mereka di tempat Regulus yang berada di arena bawah tanah. Baru melihat Alec, bocah songong ini langsung mengarahkan tatapan kebencian. Dia memberitahu kalau ayahnya bilang kerajaan harus berubah. Lalu teriak ke Alec, kenapa yang terlahir sebagai kaum elit terpilih harus bekerja sama dengan rakyat jelata? Kenapa harus mendengarkan perkataan Alec sampai ayahnya sekarang memperlakukannya seperti ini? Apakah 15 tahun hidupnya hanya sandiwara? Regulus mendekati Alec, mencengkram kera Alec, mengatakan dia tidak akan mendengarkan Alec. Orang rakyat jelata seperti Alec tidak akan mengerti perasaannya. Alec melepaskan cengkraman Regulus, mengatakan cara berpikir Regulus salah. Regulus tidak pernah sekalipun mendengarkan kata-katanya. Kalau sekali saja Regulus mendengarkannya, segalanya akan berubah. Regulus masih menolak mendengarkan Alec dan menolak perubahan yang direncanakan ayahnya. Baginya, dia tidak pantas diperintah rakyat jelata. Dia mengaktifkan artefaknya, menyuruh Alec melawannya.
Sebelum memulai, dia meminta Vaughan tepati janji untuk mengatakan pada raja bahwa menolak perubahan ini akan dia buktikan segalanya di sini dengan mengalahkan Alec. Alec terkejut. Regulus menggunakan belati kembar. Sebelumnya, Alec meminta Regulus mengganti senjata yang dipakai karena pedang panjang terlalu berat buat Regulus yang masih tumbuh. Alec menyarankan menggunakan dua belati atau pedang pendek. Saat itu Regulus langsung menolaknya. Alec tahu Vaughan lah yang membuat Regulus sampai begini. Vaughan sebelumnya mengatakan pada Regulus kalau tidak mau mengakuinya maka harus memastikannya sendiri dan buktikan apa yang menjadi kebanggaan. Vaughan sebenarnya tidak suka dengan orang bodoh, tapi dia mengajari Regulus bertarung karena Regulus orang bodoh yang mau bertindak. Regulus bangkit kembali, serangannya selalu mudah diatasi Alec sampai Regulus menggunakan teknik yang diajarkan Vaughan. Melihat sihir support tadi, Regulus jadi yakin inilah alasan kenapa selama ini dia baik-baik saja menjelajahi dungeon sejauh ini bersama Alec. Alec mengatakan dia melakukannya karena perintah raja. Regulus menceritakan kegagalannya menaklukkan lantai 30. Di sana dia hanya bisa kabur dan terluka parah. Lalu dia memutuskan membaca catatan yang Alec tinggalkan. Setelah membacanya dia sangat marah sebab catatan itu sangat sempurna. Bukan hanya berisi tentang informasi dungeon, bahkan Alec sudah memprediksi kepribadiannya dan tindakannya. Dari sana dia terkagum, baru yakin Alec seorang jenius. Karena Alec seorang jenius, jadi dia ingin menentang Alec secara terang-terangan. Harus mengalahkan orang seperti Alec agar dia bisa menolak semuanya. Regulus pun menyuruh Alec gunakan artefak lawan dia dengan benar. Alec mengikutinya. Dia menggunakan swords. Sebelum memulai, Alec memperingati kalau dia jauh lebih kuat dari Regulus. Jadi menanyakan lagi, apakah Regulus yakin melawannya? Mengetahui itu, Regulus dibuat menelan ludah. Alec kemudian menanyakan perubahan pada kerajaan apakah pemikiran dari raja sendiri. Regulus mengatakan ayahnya sedang menguji kekuatan rakyat biasa. Memerintahkannya ke dungeon juga salah satunya. Jadi ayahnya memanfaatkannya dan Alec dalam tesnya. Alec merasa pantas saja hanya raja yang memperlakukannya layaknya manusia di istana kerajaan. Tapi dengan ini, dia senang 4 tahun yang dia pikir sia-sia. Ternyata ada yang berharga dihasilkan walau dijadikan subjek percobaan. Alec lalu menunjukkan kekuatannya. Regulus teriak kenapa tidak menebasnya. Apakah mengasihaninya? Regulus menyuruh ingat apa yang telah dia lakukan pada Alec. Menghina, mengejek, merendahkan. Regulus kemudian menangisi dirinya. Menanyakan siapa dirinya ini. Dia percaya pada dirinya. Tapi inilah hasilnya. Padahal dia yakin dia benar. Sekarang dia tidak tahu apapun lagi. Apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Mana yang benar dan mana yang salah. Alec merasa ini lucu juga. Dulu Regulus selalu memandang rendah dirinya dan memakinya. Sekarang Regulus malah menangis, curhat padanya, dan meminta nasihat padanya. Padahal dia mau bertarung dengan Regulus karena dia cukup marah sama Regulus. Tidak disangka Regulus meminta maaf pada Alec. Alec memberitahu hidupnya selama ini juga dibantu orang lain, siapa dirinya, dan pilihan mana yang benar sampai saat ini dia masih belum mengerti. Tapi itu bukan pertanyaan yang harus diajukan ke orang lain. Untuk itu Alec menyuruh Regulus temukan jawabannya sendiri dan putuskan sesuai kehendak sendiri. Regulus kemudian memberikan kembali jubah penyihir kerajaan pada Alec serta surat dari raja. Regulus mengatakan di dalam surat itu tertulis kursi penyihir kerajaan selalu tersedia buat Alec dan raja ingin meminta maaf pada Alec secara langsung. Alec menolak jubah dan suratnya, memberitahu partinya saat ini tidak menerima jika dia keluar lagi. Terlepas dari itu, dia juga tidak ingin kembali. Terakhir, Alec meminta sampaikan pada raja terima kasihnya atas 4 tahun ini.
王都へ帰るぞ暴眼鏡。 Alec meminta partinya menemaninya keliling kota ini. Gracia dan Ornes membuat alasan masing-masing. Mereka melakukan ini karena ingin membantu Yorha berduaan dengan Alec. Akhirnya, Yorha menemani Alec jalan-jalan. Yorha menceritakan segala hal tentang kota ini, termasuk memperingati banyak pedagang penipu. Namun malah Yorha yang termakan rayuan pedagang. たちの悪い商人には注意してね。ルーキーに粗悪品を売りつけようって連中も多いから。 そうみたいだな。 Alec membawa Yorha menjauh dari si pedagang. Alec menyarankan meminta bantuan Ornes dan Gracia dalam belanja. Yorha rupanya pernah meminta mereka, tapi mereka membeli barang-barang yang tidak diperlukan untuk menjelajah. Melihat ketiga rekannya yang sama saja, Alec memutuskan dia sendiri yang akan pergi berbelanja. Yorha melihat pita elf yang selama ini dia cari. Fungsinya meningkatkan kekuatan sihir, namun harganya terbilang mahal untuk keuangan Yorha saat ini. Alec pun membelikannya buat Yorha. Yorha sangat senang, tidak hanya ini aksesoris yang telah lama dia cari, tapi juga pemberian Alec. Habis itu, mereka melanjutkan mengunjungi berbagai tempat, sampai sore pun datang. Yorha membawa ke Menara Jam, tempat tertinggi di kota ini. Dari sana, bisa melihat segala hal di kota ini. Alex suka dengan kota ini, begitu bebas dan menyenangkan, tidak seperti Galdana. Yorha juga ikut senang. Awalnya dia khawatir apakah Alex akan baik-baik saja di sini, mengingat dia memanfaatkan situasi Alex yang dipecat untuk kembali bergabung dengan Lasting Period. Suatu pagi, Ornes membangunkan Alex untuk mengajak berlatih bersama. 二人とも朝から飛ばしすぎじゃない？ 近接武器は Loki datang, menanyakan perlukah petualang rank S sepertinya memberikan sedikit pelatihan. Alec dan yang lain mengabaikannya pergi meninggalkan Loki. Loki mengatakan apakah yakin meninggalkannya setelah dia memberikan rekomendasi rank S. Loki memberikan syarat kalau Ornes meminta maaf padanya dan mengaku salah akan dia berikan. Loki setelah itu tertawa merasa senang mempermainkan Ornes. Sampai akhirnya digetok sama Krista yang datang bersama Rewell. Mereka kesini memberikan sertifikat S-Rank. Rewell mengatakan rekomendasi rank S oleh Rekroma disetujui oleh Guildmaster Level. Dengan ini Lasting Period dipromosikan ke rank S. Krista dan Rewell menghampiri Alec, memanggil Alec dengan sebutan penyihir 5 elemen. Alec diberitahu party rank S diizinkan mengikuti raid di Dungeon Arcana, dungeon dengan kesulitan tinggi. Lebih tinggi dari lantai 64 kemarin ini. Mereka meminta tanyakan saja apa yang tidak diketahui. Mereka merasa rekomendasi saja belum cukup untuk pertolongan kemarin ini. Setelah itu diadakan pesta perayaan, Loki terpaksa membayar semuanya. Ketika mau pulang, Misa datang meminta bantuan Gracia untuk penyembuhan. Yang terluka lumayan banyak, karena itu Gracia diminta membantu juga. Gracia tidak masalah membantu asal ada bayarannya. Gracia menanyakan kenapa banyak yang terluka, apakah habis melakukan raid skala besar. Misa memberitahu kalau pasien di sini bukan diserang monster, tapi oleh manusia dari Dark Guild, kelompok penjahat yang mengincar petualang. Levil meminta Gracia membantu satu pasien lagi yang berada di ruang pribadi Guild. Namanya Olivia, lukanya lebih parah dari yang lain. Bekas tebasan terdapat di seluruh tubuhnya, nafasnya juga sudah melemah. Tiba-tiba dia terbangun menanyakan ini di mana. Sesaat dia teringat kejadian sebelumnya, raut wajahnya berubah jadi merah. Dia langsung duduk, teriak kalau pria itu pengkhianat. Setelahnya menyuruh Gracia cepat menyembuhkannya. Yameta. Gracia menolak, soalnya bergerak dengan luka seperti ini hanya akan memperparah lukanya. Gracia mengejeknya yang seorang rank S tapi tidak tahu dasar-dasar sihir. Olivia bersikeras yang akhirnya dia pingsan sendiri. Baru setelah itu Gracia merawat lukanya. Sambil melakukannya, Gracia melihat tubuh Olivia dipenuhi luka. Tidak hanya baru tapi juga luka tebasan lama. Gracia penasaran siapa yang bisa melakukan ini pada Olivia. Soalnya Olivia dari Nameless adalah salah satu pendekar pedang terbaik Fizzle. Setelah pembersihan selesai, Gracia baru menggunakan sihir penyembuhan.
Besoknya, Alex membaca berbagai buku pengetahuan di perpustakaan. Di depannya ada bocah yang memanggilnya Alkun. Dia katakan sudah lama duduk di sini. Alex meminta maaf beralasan kalau dia terlalu tenggelam dalam buku. Alex menanyakan apakah ada yang bisa dia bantu. Bocah itu mengatakan parfait di sebelah perpustakaan enak. Dia sangat suka manis-manis, terlebih sangat lapar setelah menunggu lama. Alex terpaksa membawanya ke kafe sebelah. Dia menghabiskan banyak parfait, tapi masih mau lagi. Setelah menghabiskan cukup banyak, Alex memintanya langsung ke intinya. Dia memperkenalkan diri, namanya Luor, anggota Nameless Party Rank S. 僕らが攻略中のダンジョンラビリンスそのレイドに興味はない？ Gracia menemui Olivia, malah melihat Olivia yang sedang latihan. Gracia langsung memarahi Leville yang ada di sana. Leville beralasan dia sudah melarang tapi Olivia tidak mendengarkannya. Olivia juga menolak membicarakan mengenai Darkwill. Gracia menggantikan Olivia meminta istirahat. Sementara Leville meminta lagi penjelasan. Olivia diserang. Olivia menolaknya, malahan meminta sembuhkan kakinya yang belum bisa dia gerakkan. Sebelum melakukannya, Gracia menyuruh Leville keluar. Gracia melakukan penyembuhan lagi. Setelah selesai, Olivia menanyakan kenapa tidak menanyakan padanya apa yang terjadi. Gracia mengatakan dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kalau ada yang meminta bantuan, akan dia bantu. Mendengar itu, Olivia meminta maaf pada Gracia atas sikapnya. Olivia berjanji akan membalas kebaikan ini. 何の真似だ？回復魔法と似たようなこと。 Olivia teringat, dia juga ditenangkan sama ibunya seperti ini sewaktu dia menangis. Gracia membuatkan teh atas permintaan Olivia. Lalu Olivia mengatakan dia lapar. Di saat Gracia pergi mencari makanan, Olivia memasukkan sesuatu ke dalam gelas milik Gracia. Alex menceritakan pada Ornes dan Yorha mengenai permintaan orang bernama Luor untuk melakukan raid bersama. Dari yang Ornes katakan, meski penampilan Luor seperti itu, tapi umurnya melebihi gabungan umur kita. マジ？ルオルクはエルフなんだよ。 Raid yang dimaksud ke lantai 72 Dungeon Labirin terkait dengan Darkwill yang telah melukai orang Nameless. Tugas lasting period adalah mengurus dungeon dan diperbolehkan mengambil core-nya, sedangkan luar dan rekannya akan menghadapi Darkwill. Ornes mengatakan ini terlalu mencurigakan karena terlalu menguntungkan buat lasting period. Alex juga sadar akan hal itu. Di sisi lain, Yorha merasa Luor tidak akan berbohong. Luor memang orang aneh, namun dialah yang selalu menjaga dan menjalankan Nameless. Ornes mengajak tanyakan langsung pada anggota Nameless yang dirawat sama Gracia. Pergilah mereka ke guild petualang. Dalam perjalanan, Ores mengungkapkan kekesalannya. Bisa-bisanya rank S dipecundangi Darkwill. Ini merusak reputasi party rank S. Sampai di depan guild, di saat itu juga bertemu Misa yang buru-buru keluar. 何があったの？その大変なんです。クラシアさんが。 Gracia memaksakan berjalan, tubuhnya terlihat sempoyongan. Untung Alex menangkapnya saat dia mau pingsan. Gracia begini karena habis minum teh yang di dalamnya dimasukkan semacam obat oleh Olivia. Gracia memaksakan berjalan untuk menghentikan Olivia yang telah menghilang yang kemungkinan besar menuju Dungeon Labirin. Di sisi lain, lukanya belum sembuh. Ornes melihat Gracia tidak seperti dirinya yang biasanya. Untuk itu Ornes menyuruh Gracia dinginkan kepala. Gracia menceritakan, di Dungeon Labirin tidak hanya ada Darkwill, tapi juga orang yang disebut pengkhianat oleh Olivia. Seseorang yang mampu membuat pendekar pedang RS seperti Olivia compang-camping dan hampir terbunuh. Gracia menyalahkan dirinya yang telah menyembuhkan kaki Olivia sehingga Olivia kembali ke labirin. Padahal dia sudah tahu ada sesuatu. Karena itu dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi terpaksa memasakkan diri. Gracia pergi sendirian. Dia katakan ini urusannya. Sewaktu Gracia mau pergi, Alex dan yang lain menunggunya di luar. Mereka menuju Dungeon Fizel sebelah tenggara yang disebut Dungeon Labirin. Tiba-tiba muncul Marbel yang langsung memeluk Alex. Marbel di sini juga membantu. Luar sebelumnya juga memintanya ikut raid bersama. Sebenarnya tanpa diminta Luar, Marbel juga bersedia membantu karena Olivia adalah temannya. Selain itu, dia ingin melihat lebih banyak sihir milik Alex.
な魔法 Merasa cemburu, Yorha mengatakan tidak membutuhkan tambahan. Lasting Period hanya berempat dan bekerja dalam tim bukan seperti Nameless. Nameless pada dasarnya adalah sebuah party yang keempat anggotanya bergerak secara solo. Semua anggota dikumpulkan oleh luar. Karena Marbell yang tidak jadi pergi, Yorha memintanya beritahu Guildmaster Level masalah ini. Sebelum pergi, Marbell meminta tolong selamatkan Olivia. Mereka sampai di lantai 72 menggunakan core pemberian luar. Lantai ini namanya Quill Taurus. Sebelum masuk lebih dalam, Krasia menyiapkan lingkaran sihir teleportasi yang dia pelajari dasarnya dari Loki. Ini dilakukan untuk jaga-jaga jika terkena jebakan dapat kembali ke sini lagi. Selagi Krasia menyiapkannya, Ornes malah mengejeknya yang tadi hampir menangis. Krasia pun menendang wajah Ornes, membuat Ornes terlempar dan masuk jebakan teleportasi. Alec yang mau menolongnya juga terkena jebakan teleportasi. Alec terlempar ke kawanan monster. Krasia bisa berada di dekat Alec berkat cincin Maybus yang mereka pakai, sebuah alat sihir berpasangan. Jika salah satu terpisah, maka secara otomatis akan membuat pasangannya mendekat. Alec dan Krasia melanjutkan perjalanan, menghabisi monster yang dilewati. Alec kemudian menemukan sebuah perban yang diyakini milik Olivia. Sementara itu Yorha saat ini bersama Ornes memukul-mukul Ornes yang belum bangun. Setelahnya mereka dikejar kawanan monster yang muncul dari pintu jebakan yang dibuka Ornes. Yorha membuat dinding tinggi. Dari sana menemukan bos kawanan monster ini. Yorha memberikan peningkatan pada Ornes. Ornes langsung menuju ke bosnya. Dengan dikalahkannya bosnya, bawahnya pada lari setelahnya. Mereka melanjutkan perjalanan menemukan hal mengerikan, yaitu bos lantai ini yang telah menjadi mayat. Tidak ada bekas sihir sama sekali. Hanya satu tebasan dari bahu sampai ke perutnya yang juga memotong tangan dan senjatanya. Yorha menanyakan siapa yang sanggup melakukan ini. Ornes mengatakan hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Orang itu disebut Sword Saint, Meleadiel. Sementara itu Meleadiel sedang bicara dengan salah satu petinggi Darkguild, Gloria. Gloria terkesan dengan Malea. Tidak hanya membunuh bos lantai dengan mudah, juga mengalahkan pendekar pedang rank S terkendal, Olivia dari Nameless, tanpa bisa Olivia memberikan perlawanan yang berarti. Melea beritahu, dia kenal satu sama lain dengan Olivia, dia tahu bagaimana Olivia bertarung. Gloria menanyakan kenapa Melea yang kenal pendekar pedang rank S dari Guild Petualang mau bekerja sama dengan Darkguild. Melea mengatakan pemimpin Darkguild dan dirinya bekerja sama dengan tujuan yang berbeda. Dirinya ingin menjadi lebih kuat, mencapai puncak dari kekuatannya, jadi memerlukan pengalaman untuk mencapai itu. Anggota Darkguild datang, mengabarkan ada penyusup di lantai 72, kemungkinan party lain yang membantu Nameless. Gloria menyuruh bunuh semuanya. ついてるぜ、俺は。Alec dan Gracia berhasil menemukan Olivia yang sedang memperbaiki perbannya. Melihat Gracia, Olivia tertawa. Dia meminta Gracia menyembuhkan lagi lukanya. Tentunya Gracia menolak karena tahu Olivia akan kabur lagi. Olivia kini meminta Alec yang melakukannya. あいにく適性がなくてね。使えない。 Alec memberitahu Olivia, Gracia membawa Olivia kembali bukan karena tidak suka sama Olivia, tapi dia khawatir pada Olivia. Gracia yang biasanya tendang, tapi tadi dia panik karena Olivia kabur. Olivia sadar Gracia mengkhawatirkannya, makanya dia sangat tidak ingin Olivia datang. Olivia berdiri, meminta jangan menghalanginya. Saat melewati Gracia, meminta maaf belum bisa membalas kebaikan Gracia. Gracia mengatakan inilah kenapa dia membenci pendekar pedang. Gracia menyuruh Alec halangi Olivia. Gracia mengatakan sebenarnya dia tidak ingin bertindak sejauh ini. Tapi dia dan teman-temannya sudah terlibat. Jadi dia tidak akan melepaskan Olivia sebelum Olivia menjelaskan apa yang terjadi. Olivia mengatakan untuk menyelesaikan urusannya sendiri dengan caranya sendiri. Alec menanyakan apakah itu menyangkut Darkguild.
Olivia senyum mengejek. Dia katakan mana mungkin dia kalah dari kelompok seperti itu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan partinya atau guild. Ini masalahnya sendiri. Dia bergabung dengan Nameless karena Nameless adalah party yang bergabung dengan guild dengan tujuan alasan tertentu. Masing-masing anggotanya memiliki tujuan masing-masing. Untungnya sekarang telah menemukan keinginannya. Jadi akan dia selesaikan dengan tangannya sendiri. Tujuannya itu adalah si pengkhianat yang dia katakan kemarin. Orang itu adalah gurunya dan orang yang membunuh ibunya. Setelah membicarakan itu, Olivia berjalan pergi. Rupanya tempat pijakannya jebakan teleportasi. Dia berbalik meminta lagi untuk tidak menghalanginya. Sebelum aktif, Alec dan Gracia bergegas ke tempat Olivia. 魔物の巣窟モンスターハウスだ